Wudhu seseorang jika bersentuhan dengan istri atau suami masih menjadi dilema dan masalah tersendiri bagi suami istri. Selengkapnya Hasanah segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, dalam aktivitas sehari-hari, suami istri yang hidup satu atap dengan istrinya dalam kehidupan sehari-hari tentu sering bersentuhan. Hanya saja yang terkadang membuat ragu jika sentuhan suami istri itu terjadi di saat dalam keadaan suci setelah berwudu. Apakah sentuhan suami istri itu membatalkan wudu? Lalu bagaimana dengan menyentuh mertua? Ini memang persoalan yang sering mengemuka. Para ulama dalam hal ini pun berbeda pendapat. Apakah suami yang menyentuh istrinya pada saat sedang suci dari hadas kecil, wudunya batal atau tidak? Namun yang perlu diketahui bahwa bersentuhan yang dimaksud di sini dan menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah apabila suami bersentuhan dengan istrinya tanpa alas apapun. Menurut para ulama mazhab Syafi'i, suami yang menyentuh istrinya dalam keadaan berwudu, maka wudunya batal. Hukum batalnya wudu karena bersentuhan dengan lawan jenis ini berlaku umum, baik wanita yang disentuhnya itu mahram atau bukan mahram. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Berdasarkan ayat ini, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan di antara sebab wudu atau tayamum adalah menyentuh perempuan. Namun menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, suami yang menyentuh istrinya dalam keadaan suci dari hadas kecil itu tidak membatalkan wudu. Namun menurut mazhab Maliki, sentuhan itu bisa membatalkan wudu jika sentuhan itu menimbulkan syahwat. Jika sentuhan itu tidak menimbulkan birahi, maka tidak membatalkan wudunya. Hal ini berdasarkan keterangan dari sejumlah hadis Nabi SAW. Di antaranya dari penuturan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat berjamaah dan tidak berwudu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam kesempatan lain, Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan, aku pernah tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kakiku berada di arah kiblatnya. Apabila beliau sujud, maka beliau menyentuhku lalu aku pun mengangkat kedua kakiku. Apabila beliau berdiri, maka aku membentangkan kedua kakiku seperti semula. Aisyah berkata, rumah-rumah saat itu masih belum punya lampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah menguraikan masalah ini. Ia menegaskan ketika seseorang berwudu, maka hukum asal dari wudunya itu adalah suci dan tidak batal, sehingga ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asalnya. Dalam hal ini yang membatalkan itu tidak ada. Padahal kita ketahui bersama bahwa menyentuh istri adalah suatu hal yang amat sering terjadi. Seandainya itu membatalkan wudu, tentu Nabi SAW akan menjelaskan kepada umatnya dan masyhur di kalangan sahabat. Tetapi tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berwudu hanya karena sekedar menyentuh istrinya. Lalu bagaimana bersentuhan dengan mertua? Apakah membatalkan wudu? Perlu diketahui, ibu mertua adalah mahram bagi seorang laki-laki. Mengapa? Karena dia telah menikahi anaknya. Maka jika menyentuhnya, maka seorang laki-laki tidak batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, persoalan hutang piutang bukan masalah biasa. Hutang tetap harus dibayar, karena piutang inilah yang akan menjadi ganjalan seseorang hingga di akhirat. Persoalan yang sering kali mengemuka dan lumrah terjadi di sekitar kita adalah soal pinjam-meminjam antara suami dan istri. Suami pinjam uang ke istri atau sebaliknya, apakah tetap terhitung hutang yang harus dilunasi? Apabila seorang suami berutang pada istrinya, maka ini adalah utang yang wajib dibayar kepada istrinya pada waktu yang telah dijanjikan suaminya. Maka apabila suami memiliki kesulitan untuk membayar utang pada istrinya, hendaklah suami meminta agar istri merelakan utang suaminya.
Dan hendaklah sebagai istri yang baik mengikhlaskan utang suaminya sebagai sedekah. Sang istri pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika seorang suami berhutang pada istrinya? Lalu sang suami meminta keringanan pada sang istri agar meringankannya, tapi sang istri tidak memberi keringanan. Jika sang istri tidak mau meringankan beban hutang suaminya, maka hal itu masih terbilang hutang. Bila suaminya meninggal dunia, maka utang suaminya dibayar dari harta peninggalan yang dimiliki oleh suaminya. Demikian pula sebaliknya, bila istrinya yang lebih dulu meninggal dunia, maka suaminya harus membayar sebagian utangnya yang menjadi bagian ahli waris istrinya. Lalu bagaimana jika yang berhutang adalah istri kepada suaminya? Apakah juga terbilang hutang yang harus dibayar? Dalam kasus ini berbeda. Masalah seperti ini semestinya tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena istri adalah tanggungan suami yang harus dia nafkahi. Maka dari itu, seluruh keperluan istri adalah kewajiban suami. Lalu alasan apa yang membuat istri harus berhutang pada suaminya? Istri tidak dibenarkan berhutang sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Namun bila istri sampai berhutang untuk keperluan keluarganya, maka ini jatuh menjadi utang suaminya, sekalipun yang berhutang itu istrinya. Perlu menjadi perhatian kita keluarga muslim, piutang itu berat. Tapi dari sisi yang memberi hutang itu sebenarnya menjadi bekal yang sangat istimewa di akhirat. Karena termasuk meringankan beban sesama. Sebuah perbuatan yang dipuji Nabi SAW dalam sabdanya. Barang siapa melapangkan seseorang mukmin dari salah satu kesempitan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan untuknya satu kesempitan dari sekian banyak kesempitan akhirat. Bahkan bisa jadi memberikan pinjaman lebih baik dan lebih utama daripada sedekah. Karena orang meminjam bisa dipastikan sedang membutuhkan. Sedangkan bersedekah belum tentu yang menerimanya sedang membutuhkan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa memberi utangan lebih utama daripada memberi sedekah? Malaikat Jibril menjawab, karena peminta ketika dia meminta dia masih punya. Sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang kecuali karena membutuhkan. Namun bagi orang yang berhutang hendaknya selalu diingat bahwa tanggungan utang tidak akan pernah gugur sebelum dilunasi. Bahkan hingga hari akhirat pun tanggungan itu masih akan ditagih. Orang yang mati dalam keadaan masih membawa utang dan belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat, karena di akhirat tidak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar ataupun euro untuk melunasi utangnya. Dari sinilah Nabi SAW bersabda, sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika bertahan lebih dari 3 hari kecuali yang aku sisihkan untuk membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa, ojek online motor yang kini menjadi tren tersendiri di bidang transportasi terkadang menjadi dilema tersendiri, terutama jika pengemudinya perempuan dan penumpangnya laki-laki. Bagaimana syariat mengatur masalah ini? Selain itu, persoalan batal tidaknya Pemirsa sana, driver ojek sepeda motor laki-laki sudah biasa kita jumpai sejak dulu dan sejauh ini jarang menimbulkan masalah. Namun belakangan sejak adanya praktek ojek online, tak jarang kita jumpai perempuan juga menjadi driver ojek sepeda motor. Satu sisi, hal ini cukup memberikan peluang pada siapa saja untuk menjemput rezeki di sektor ini, termasuk perempuan. Masalahnya, seringkali driver ojek perempuan ini membuat penumpang menjadi dilematis. Karena di bonceng perempuan, dengan posisi duduk penumpang laki-laki cukup membuat riskan. Bahkan tak sedikit yang merasa terganggu. Maka tak sedikit penumpang laki-laki yang ketika mendapatkan driver ojek perempuan, lebih memilih berganti posisi. Penumpang laki-laki meminta agar membonceng sang driver agar lebih nyaman. Tapi bagi penumpang laki-laki yang tidak bisa mengendarai motor, mau tak mau tetap di posisi penumpang dengan posisi yang cukup dilematis. Lalu bagaimana praktek semacam ini dalam syariat agama? Para ulama sepakat bahwa hukum asal seseorang perempuan yang berduaan dengan laki-laki bukan mahram adalah haram dan tidak diperbolehkan. Termasuk dalam hal ini adalah perempuan yang berduaan satu kendaraan, baik drivernya laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini Rasulullah SAW dengan tegas bersabda,
Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain juga disebutkan, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali setan akan menjadi yang ketiga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Berdasarkan hadis ini, larangan bagi seorang perempuan yang berduaan dengan laki-laki bukan mahram ini berlaku secara umum. Baik laki-laki tersebut hanya seorang teman, atau laki-laki yang kebetulan bertemu di jalan, maupun driver ojek sepeda motor laki-laki yang kendaraannya ditumpangi untuk mengantarkan ke suatu tempat. Namun demikian, menurut sebagian ulama, perempuan boleh naik kendaraan sepeda motor dengan dibonceng oleh driver ojek laki-laki jika hal itu dianggap sebagai keadaan darurat dan kuat dugaan akan aman di sepanjang perjalanan. Hal ini sesuai dengan hukum kaidah hukum Islam yang menyatakan keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Sebagian ulama membatasi keadaan darurat yang memperbolehkan seorang perempuan naik ojek dengan driver laki-laki apabila pertama, perempuan tersebut tidak bisa menggunakan sepeda motor. Kedua, tidak ada mahram yang bisa mengantarnya saat kondisi darurat itu terjadi. Ketiga, tidak ada kendaraan selain motor yang bisa digunakan. Adapun jika ketiga syarat yang menjadi alasan darurat tersebut tidak ada, maka larangan naik ojek bagi perempuan dengan driver ojek laki-laki tetap berlaku. Sehingga sebisa mungkin perempuan tersebut menghindari naik ojek sepeda motor dan beralih naik kendaraan umum yang berpenumpang banyak seperti angkot, bus, dan kereta api. Dalam keadaan darurat ini juga, penumpang ojek sepeda motor perempuan hendaknya tetap menjaga dirinya agar tidak bersentuhan dengan driver ojek laki-laki yang bukan mahramnya. Bisa saja misalnya dengan cara meletakkan tas yang dibawanya sebagai pembatasnya. Lalu bagaimana jika drivernya perempuan dan penumpangnya laki-laki? Jika driver ojek sepeda motor itu perempuan dan penumpangnya laki-laki, maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariat agama. Karena posisi seperti ini lebih rentan datangnya godaan setan. Imam Nawawi menjelaskan, wanita adalah sesuatu yang sangat diinginkan dan tempat syahwat walaupun dia sudah tua. Itu sebabnya, demi maslahat dan kepentingan semua pihak, sebaiknya driver ojek sepeda motor perempuan tidak mengambil penumpang dari lawan jenisnya dan lebih berkonsentrasi mengambil penumpang perempuan. Memang secara teknis agak repot, tapi jika tekad itu ditetapkan dalam diri, insya Allah akan ada saja rezeki datang. Wallahu a'lam bishawab.